kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu apik. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolong. Sibuk ngurusin nasab orang lain, tapi tidak pernah sibuk ngurusi anak sendiri. Inilah fakta Rhoma Irama yang disindir Ning Umi Laila, teman-teman semua. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Yang saya tahu, Habib-Habib dulu itu banyak tukang orkes. Bahwa Habib tuh begini-begini, lu salah gaul sih. Lu gaulnya sama Habib-Habib yang bener tuh. Banyak kok Habib-Habib itu yang baik, yang alim, yang ngaji kerjanya. Saya pikir Bang Haji itu adalah mengutip ayat-ayat, menafsirkan ayat-ayat dijadikan syair, akhirnya menjadi sebuah lagu, ya kan? Ya dendangkan gitu. Jadi syiar dakwah dalam musik, wah kan keren. Satria bergitar, kok sekarang menjadi satria dosa, satria gibah, anjing. Aduh, coba dulu Bang Haji gimana coba menciptakan lagu gini. Adu domba, mengadu domba. Syairnya memakan sendiri karena ini kebangkitan tasawuf. Hati-hati. Dan narkotika, apapun jenismu, dia akan ridho. Narkotika putranya Bang Haji, mana Bang Haji? Jadi syiar dan syairmu itu memakan dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengurusin umat? Ngurusin syairmu sendiri aja gagal. Ngurusin umat saja bagaimana kalau kamu ngurusin keluarga kamu sendiri aja gagal coba. Ini Padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu apik. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolong. Putrane dhewe kenek narkoba. lagian lu ngapain sih ikut-ikutan tesis polemik? Intelektualnya udah pada tobat semuanya. Gua dulu yang awal iman juga sudah keluar, nggak mau urusan polemik, banyakin dosa. Gus Fuad Pleret pun sudah sadar, sudah dapatkan pelajarannya. Tangku Kori pun sudah tobat, sudah gak mau ikut-ikutan. Lu orang-orang baru kemarin sore ngurus bahas tesis saja, udah jingkrak kayak menghalalkan darah orang, imigran. Matamu imigran, kau diam saja itu. Imigran Cina juga banyak, imigran Belanda juga banyak tuh di Indonesia tuh. Ngapain lo diam? Apa-apa imigran? Oh, hologramnya mana? Cina kah? Arab kah? Yaman kah? Tarim kah? Gatal Tayasu. Pak Prabowo itu hologramnya apa? Imigran juga. Kenapa kau nggak usir presidenmu itu? Sok-sokan bela Wali Songo. Wali Songo itu apakah bukan imigran? Wali Songo juga imigran. Nabi Muhammad belum pernah tinggal di Indonesia. Itu malah orang asing. Kenapa kamu nggak kaget? Gua hanya cinta ulama Nusantara. Ya lu gak usah naik haji, lu gak usah ke Mekah. Dobol punya otak, pada tua-tua jembutan gak punya otak. Apaan itu? Gara-gara tesis lu semuanya jadi bodoh. Gak jamaahnya, gak pengikutnya, gak muridnya yang ikut-ikutan, gak ustadznya, gak kiainya ikut-ikutan, bodoh semuanya. Mau tablik akbar, sudah bawa pentungan rombongan. Pokoknya harus bubar. Kalau nggak katakan brak tabrak. Apa? Ya pengajian kok. Isinya mau dibubarkan, pengajian kok mau dibubarkan. Ormas apapun itu kalau tidak ada sosialnya, nggak ada kontrol sosial untuk kemaslahatan, nggak ada kebaikannya, nggak ada, isinya cuma usir, bikin kisruh, bawa rombongan, hanya bawa pentungan, hanya menakut-nakuti rakyat. Bubarkan, itu ormas bajingan. Lebih kayak teroris. Lu lebih radikal tuh yang ngakunya orang pribumi itu. Malu-maluin orang pribumi kok kayak begitu. Apalagi menggunakan simbol-simbol keagamaan.
mengawal Wali Songo lah Yasu. Wali Songo tidak pernah dalam sejarah ada cerita perang tuh nggak ada. Baru kali ini ada sok-sokan yang mendukung Wali Songo, mengaku keturunan Wali Songo, tetapi tabiatnya kayak preman, kayak bajingan. Rois Amnya dicaci maki oleh orang-orang yang katanya mengaku Nahdijin itu sendiri. Ya kak, kiai-kiainya sendiri pun kalau nggak sejalan sama Imaduddin, juga dicaci maki. Lu katanya yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, katanya pengawal Kiai pribumi lah Gatel Tayasu. Lu itu nggak ngawal kiai ulama pribumi, bukan. Lu hanya ngawal otaknya Imat yang bikin gaduh gara-gara bikin tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dari kaum muslimin dan muslimat sekitar kota Malang, insya Allah saya akan menghadiri tabligh akbar. Bukan pakai soneta, tapi saya sendiri akan menyampaikan tausiah dalam tabligh akbar kebangsaan. Insya Allah juga dalam rangka pelantikan PWLS Kedung Kandang pada tanggal 19 Juli tahun 2025 bertempat di Wonokoyo, Kota Malang. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa di Wonokoyo, Malang. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, hasut empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam berbunyi. Dan Banyumas terkait provokasi perang Rizik Syihab dan klaim Balwi sebagai keturunan Nabi. Rizik Syihab beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Balwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Balwi, disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia. Padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Provokasi dan hinaan Rizik Syihab sangatlah berbahaya dan telah menimbulkan kegaduhan serta ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap. 1. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. 2. Rizik sudah beberapa kali masuk penjara atas ulahnya di Indonesia ini, namun terlihat tidak ada etikat baik untuk memperbaiki diri. Maka perlu kiranya ia untuk dijebloskan lagi ke penjara, baik atas kasus provokasi perang tersebut maupun kasus-kasus yang lainnya. 3. Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk ke laporannya ke kantor polisi. Bahkan kasus cat mesumnya dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu, kami meminta kepada polisi di Polda Metro Jaya untuk tidak usah ragu-ragu membuka lagi dan meneruskan kasus cat mesum itu sampai ke persidangan di pengadilan.
Empat, Rizik Syihab adalah bagian dari klan atau keluarga Pahlawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. 5. Jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. 6. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, di antaranya tes DNA. Maka kami meminta kepada negara Indonesia melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan uji DNA kepada Rizik Syihab dan klan Pahlawi lainnya sebagai sampel agar terlihat jelas apakah mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. 7. Jika para klan Pahlawi Yaman itu ternyata terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad, maka negara harus menindak tegas mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas penodaan agama karena melecehkan dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, kami juga meminta agar organisasi mereka, Robitoh Alawiyah, yang mengaku sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, wajib dibubarkan dan pengurusnya diberikan sanksi hukum. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Besar harapan kami agar ditindaklanjuti oleh negara dengan sungguh-sungguh demi marwah. Ya, seperti itulah teman-teman faktanya, ya kan. Rhoma Irama menjadi ketua yang dilantik oleh Abbas Buntet se-Jabodetabek, ketua PWILS, laskar-laskar monyet, kata Habib Rizik Syihab. Nauzubillah min